Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Hari ini di awal tahun pelajaran 2020-2021, pastinya Pak Agus akan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah terkhusus materi pelajaran fisika untuk anak kelas 10 IPA, 11 IPA, dan 12 IPA. Kemudian untuk tahun ini, Pak Gus nanti juga akan mengajar, mendampingi untuk memberikan materi pelajaran PKWU untuk anak kelas 12 IPA, 12 IPS 1, dan 12 IPS 2. Nah, itu yang pastinya nanti Pak Gus berikan untuk kalian semua. Nah, pada proses pembelajaran PJJ kali ini, terkhusus untuk mata pelajaran fisika dan PKWU nantinya, ada hal yang harus diperhatikan untuk kalian semua ya. Pastinya yang pertama, bagaimana jam belajar per minggu yang nanti akan kalian terima, baik pelajaran fisika maupun pelajaran PKWU untuk kelas 12. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang materi yang akan diajarkan atau materi pelajarannya. Nah, ini yang harus kalian pahami semua nanti, apa yang harus dipelajari. Kemudian yang ketiga, sumber buku yang dipakai di dalam belajar fisika nantinya untuk tahun pelajaran ini dan PKWU. Kemudian untuk aplikasi, apa yang Pak Agus sampaikan nantinya pastinya akan bervariasi ya, sehingga kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana penilaiannya? Penilaian yang Pak Agus berikan nanti selama belajar fisika dan PKWU pastinya akan sama ya. Itu untuk penilaiannya. Kemudian yang keenam, sarana yang harus diperlukan saat kalian mendapat pelajaran fisika yang harus kalian siapkan. Pastinya Pak Agus akan berusaha seperti pada saat kita belajar normal ya. Dan yang terakhir pastinya ada tata tertib selama belajar ya. Jadi tata tertib yang harus kita bangun bersama, kita buat bersama, kita sepakati bersama sehingga proses belajar PJJ untuk mata pelajaran fisika dan PKWU semua bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai harapan kita semua. Nah, sekarang yang pertama, tentang jam belajar per minggu. Di masa yang normal, pastinya Anda semua, terkhusus untuk IPA, pelajaran fisika, per minggunya 4 jam. Ya, sehingga bisa dibagi dalam satu minggu ada 2 kali pertemuan, masing-masing 2 jam pelajaran. Di mana 1 jam pelajarannya 45 menit. Itu masa normal. Ya, itu masa normal. Ya. Tetapi pada masa pandemi ini, ya, pada masa pandemi ini untuk yang PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, yang semula jadi 4 JP normal, sekarang menjadi 3 JP saja per minggu. Kalau untuk masanya tetap sama, 1 JP sama dengan 45 menit. Nah, ini yang membuat perbedaan. Tetapi anak-anakku yang terkasih tidak usah risau, karena dengan 3 JP per minggu ini pun Pak Agus sudah berusaha memilah-milah, memilih materi yang sangat-sangat urgen, yang sangat-sangat penting untuk bisa disampaikan pada kalian semua. Sehingga pada masa normal yang pernah kita lakukan sampai saat ini pada masa pandemi, semuanya tidak ada perbedaan. Ya, itu harapan yang Pak Agus berikan ya. Oke, demikian juga dengan PKWU sama ya. Kalau PKWU pada masa normal 2 JP per minggu, ini pun saya rasa sama, tidak ada perbedaan untuk masa pandemi. Jadi jamnya tetap sama untuk PKWU. Nah, lalu materi apa saja yang disampaikan ya? Materi apa saja yang akan disampaikan? Nah, untuk materi pembelajaran fisika ya pada masa pandemi kali ini semua sudah ditata, semua sudah dipilih oleh Pak Agus, ya.
baik masa untuk yang terkhusus fisika ya. Jadi pastinya dalam satu semester anak-anakku akan mendapatkan 5 pokok bahasan atau 5 bab. Ya. Untuk semester ini ya, untuk semester ini, semester selama masa PJJ. Nah, untuk materi yang sudah Pak Agus pilih sesuai kebutuhan dan yang sesuai dengan saat diperlukan untuk ujian nasional. Ya, dan kita berasumsi bahwa ujian nasional masih tetap ada di semester yang berikutnya. Ya, harapannya seperti itu. Kemudian Pak Agus juga berusaha untuk materi yang Pak Agus sampaikan itu akan secara runtut, ya, secara runtut, ya, sehingga kalian nanti akan bisa menerima materinya dengan sebaik-baiknya. Saya ambilkan contoh untuk kelas 10, ya. Kelas 10 pastinya, ya, dari 6 bab kita akan belajar hanya cukup 5, ya. Di antaranya kita nanti akan belajar bagaimana hakikat belajar fisika, kemudian bagaimana kita belajar tentang besaran satuan dan pengukuran, ya. Kemudian bagaimana kita belajar tentang vektor, ya. Lalu dilanjutkan tentang gerak. Gerak itu ada 2, ya. Ya, gerak lurus, gerak melingkar dan parabola. Ya, itu untuk yang kelas 10. Lalu bagaimana dengan yang kelas 11? Sama, ya. Kelas 11 pastinya juga akan bagus usahakan dengan 5 bab, ya. Di antaranya nanti kita pasti akan belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke, ya. Kemudian dilanjutkan tentang kita belajar tentang suhu dan kalor, kemudian tentang fluida, ya. Itu semua akan kita dapatkan selama masa pandemi, ya, itu. Lalu bagaimana dengan kelas 12? Ya, kelas 12 juga sama, ya. Kelas 12 akan mendapatkan materi yang sudah Pak Agus sesuaikan pada masa ini, yaitu misalnya kita tentang belajar tentang listrik dinamis, tentang listrik statis, kemudian bagaimana medan magnet, dan sebagainya, pastinya hanya 5 bab. Ya, itu untuk materi pembelajarannya. Nah, kemudian buku apa yang dipakai? Nah, buku atau sumber belajar yang akan kita pakai pastinya ada buku utama atau buku wajib. Nah, buku wajib itu pastinya yang cukup kita pakai adalah buku fisika dari pemerintah yang sudah dilegalitas oleh pemerintah, ya. Itu buku wajibnya, ya. Kemudian bisa buku elektrik, bisa buku apa saja asalkan itu sudah ditentukan oleh pemerintah, itu adalah buku wajib. Kemudian buku penunjang. Nah, ini buku penunjang yang selama ini Pak Agus pakai pastinya buku fisika karangan dari Martin Kanginan, penerbitnya PT Erlangga. Tidak menutup kemungkinan masih ada buku-buku penunjang, bisa buku fisika yang penerbitnya dari PT Grafindo, dari Yudhistira. Silakan semuanya dipakai, Pak Agus tidak mewajibkan, ya. Untuk masa seperti ini, yang terpenting kalian bisa punya buku penunjang dalam bentuk literasi buku-buku yang lain. Oke, itu bukunya. Kemudian apa lagi? Nah, ini aplikasi-aplikasi yang nanti Pak Agus terapkan, yang Pak Agus pakai selama masa PJJ, ya. Baik itu fisika maupun PKWU tidak lepas dari aplikasi yang sudah Pak Agus siapkan. Yang pertama tentang Google Form. Ya, Google Form ini mungkin yang sering Pak Agus pakai, ya, baik itu memberikan materi, baik itu nanti memberikan tugas, baik itu menggunakan ulangan-ulangan, ya. Oke, kemudian Google Classroom ini pun juga tidak menutup kemungkinan Pak Agus akan pakai aplikasi ini, ya. Tetapi saya rasa tidak banyak dan tidak sering. Kemudian Google Meet, ya, mungkin Google Meet ini kalau seandainya Zoom dan Webex terkendala, kita nanti akan pakai Google Meet, ya. Kemudian Office 365. Nah, Office 365 ini pun juga Pak Agus akan terapkan, Pak Agus sampaikan, ya. Yang kebetulan ini pun juga Pak Agus sukai, ya, Office 365 ini untuk pembelajaran, bisa dalam bentuk PPT, ya, bisa bentuk yang lainnya, ya. Pastinya itu semua akan Pak Agus modifikasi. Kemudian ada Webex. Nah, pada saat belajar kita pakai Zoom gagal, kemudian Google Meet gagal, kita nanti pakai Webex, ya. Bisa kita video conference untuk menggunakan Webex, ya. Bisa saling ketemu, tatap muka dan sebagainya.
Kemudian Faststone Capture. Nah, Faststone Capture ini pastinya seperti yang nanti Pak Agus sampaikan ya, aplikasi biasanya menggunakan PPT ya, jadi PowerPoint, kemudian Pak Agus isi dengan suara-suara. Ini lebih tidak memberatkan kalian. Kemudian lewat video pembelajaran, ya mungkin video pembelajaran di awal tadi, ya di awal yang Pak Agus perkenalan, itu nanti akan menggunakan itu ya. Dan yang terakhir adalah Zoom. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan banyak beberapa aplikasi lain yang nantinya akan Pak Agus sampaikan untuk kalian. Ya, supaya pembelajaran PJJ kali ini bisa bervariasi. Oke? Ya, kita lanjut. Ya. Kemudian penilaian. Nah, ini. Ya. Bagaimana penilaian fisika saat ini? Pastinya meskipun itu suasananya PJJ saat ini, tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Kenapa? Ya karena penilaiannya sama, yang diterapkan masa PJJ dengan pada saat kita masa normal, itu sama. Loh, apa saja yang dinilai Pak Agus? Ya ada 3 hal pastinya di SMA. Ya, 1, penilaian kognitif atau pengetahuan. Ya, 1. Apa saja? Pastinya kalian sudah tahu, ya pastinya ada ulangan harian. Ya. Loh kok sama dengan masa normal Pak Agus? Ya itu tuntutannya. Ya, supaya kalian pun juga bisa dinilai. Ya, kemudian ada penilaian tugas, ya, ada penilaian tugas. Kemudian penilaian PTS, ya, PTS itu penilaian tengah semester. Kemudian penilaian PAS, ya, atau PAT, PAS penilaian akhir semester. Maaf itu ada salah ya, bukan PTS tapi PAS ya. Kemudian atau PAT penilaian akhir tahun. Nah, karena ini pada masa ini, saya hanya berharap untuk anak-anakku sekalian bisa jujur ya, mengerjakan sendiri, membuat sendiri, ya, menyelesaikan evaluasi sendiri. Ya, bagus tahulah mungkin di antara kalian ada yang mungkin bisa minta jawaban, bahkan bisa menyiapkan 3 HP, 2 laptop, bisa. Tapi itu semua jangan sampai ya menjadikan kalian anak-anak yang tidak jujur. Bagus berharap sebagai penilaian kognitif ini semuanya bisa lakukan dengan kejujuran. Oke? Kemudian yang berikutnya penilaian psikomotor. Apa itu psikomotor? Adalah keterampilan ya. Bagaimana Pak Agus menilai? Waduh, Pak Agus ini kalau di luar masa bisa Pak Agus menilai? Bisa ya. Kenapa tidak bisa ya? Ya, kenapa tidak bisa? Semua adalah bisa dilakukan. Misalnya dalam bentuk keterampilan proyek ya, portofolio. Selama apa yang kalian kerjakan itu dibendel, dibentuk portofolio, itu pun tugas. Kemudian praktek itu pun juga tidak masalah ya. Itu malah lebih bagus pada masa PJJ ini. Dan kemudian yang terakhir produk. Produk itu membuat sesuatu ya, membuat sesuatu. Ya, itu untuk penilaian keterampilan. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Waduh, Pak Agus itu ada-ada saja. Masa sih bisa sikap saya di rumah kok bisa dinilai? Bisa ya. Ya contohnya pertama kasih ya. Kasih ya. Bagaimana kalian bisa menjalankan kegiatan doa yang rutin? Ya, selama ini kalian bisa doa pagi, doa malaikat Tuhan, doa siang, dan itu sudah terekam semuanya keikutsertaan kalian. Apa yang kalian lakukan, apakah sungguh-sungguh, semua terekam semua. Pak Agus bisa memberikan penilaian seperti itu. Kejujuran, oke bisa. Ya. Dari hasil ulangan-ulangan yang Pak Agus terima, oh ternyata jawabannya semua sama, wah ini berarti nggak jujur. Nah itu saja. Disiplin, pada saat Pak Agus memulai pelajaran fisika jam sekian, ternyata kalian yang merespon hanya sekian, yang kelihatan hadir hanya sekian, nah, kelihatan semua. Ya. Nah tanggung jawab biasanya pada tugas-tugas. Ya. Mungkin ada yang tidak mengumpulkan tugas, ada yang rajin, semuanya bisa dinilai. Saya rasa kita tidak akan jauh berbeda pada masa normal. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sarana yang dipakai dalam belajar. Ya, ada sarana yang dipakai dalam belajar. Apa saja sarana itu? Ya pastinya kalian harus siap dengan internet, ya, wifi ataupun kuota kalian. Ya ini mau tidak mau ya harus disiapkan. Ya memang masanya seperti ini kok. Ya. Waduh bagus saya nggak punya uang, ya ini resiko, ya, resiko. Kalau kalian tidak punya internet, tidak punya kuota, ya nantinya proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Ini semua kita jalani,
ya. Kita bangun sesuatu yang memang dari kesusahan. Pastinya kita akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan di masa nanti pandemi ini selesai. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buku tulis ya. Seperti yang Pak Agus masa normal, saya berharap kalian menyiapkan 3 buku tulis. Apa saja itu? 1 untuk buku catatan. Selama Pak Agus berikan materi pembelajaran dengan aplikasi apapun, kalian harus siap dengan buku catatan ya. Apa yang terpenting yang Pak Agus sampaikan silakan dicatat di dalam buku catatan itu. Jangan sampai tidak. Itu 1. Kemudian yang kedua, apabila Pak Agus memberikan PR, memberikan tugas atau pekerjaan di rumah, silakan kerjakan di buku yang kedua. Ya, buku yang kedua, buku PR dan buku tugas. Ya. Pada suatu saat Pak Agus akan meminta tugas itu. Entah itu lewat video, entah itu lewat foto, ataupun kan kalau memungkinkan bisa saja Pak Agus datang ke rumah, kalau memungkinkan. Dan juga Pak Agus bisa, supaya satu persatu bisa datang ke sekolah kalau memang memungkinkan dengan kondisinya. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya buku latihan. Nah, buku latihan ini kita pakai sebagai, karena belajar fisika ya, kita belajar istilahnya latihan-latihan soal, latihan mengerjakan soal, itu semua kita masukkan di dalam buku latihan. Nah, jadi ada 3. Lalu saya mohon 3 buku itu bisa disampul dengan warna yang berbeda, ya, supaya untuk memudahkan kita membedakan bahwa ini buku catatan, ini buku PR atau tugas, ataupun ini buku latihan. Jadi dengan seperti ini, saya tidak berharap bahwa pelaksanaan PJJ ini terkendala. Tidak, ya, tidak. Semua akan sama pada masa seperti biasa, masa normal. Oke, siap? Dengan 3 buku catatan, apa saja? 1, buku catatan, 2, buku PR atau tugas, dan 3, buku latihan. Siap ya, anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau semuanya itu adalah persiapan yang kita hadapi, ya, yang akan kita lakukan, sekarang bagaimana? Ya pastinya ada tata tertib dong, ya. Tata tertib yang kita bangun, tata tertib yang harus kita buat supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Oke, yang pertama, siswa wajib ikut semua materi pembelajaran PJJ Fisika ataupun PKWU. Wajib ini, hukumnya wajib, tidak ada tidak. Ya, saya berharap ini semua bisa difahami oleh anak-anakku semua. Baik nanti yang belajar fisika maupun PKWU di kelas 12. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siswa tidak diperbolehkan terlambat saat mengikuti materi pelajarannya Pak Agus. Ya. Pada saat materi pelajaran Pak Agus jam sekian, ternyata kalian baru buka internet lebih dari 10 menit, lebih dari 15 menit, dan sebagainya. Jangan sampai ini terjadi, ya. Semua harus on time, semua harus disiplin. Meskipun jarak jauh, semua harus disiplin, baik belajar fisika maupun PKWU. Oke, yang ketiga, siswa wajib mengerjakan ulangan atau tugas-tugas untuk penilaian. Ini, ya, jangan sampai ada yang tidak melakukan ini. Kalau tidak ada yang melakukan, ya risikonya nilai kalian tidak akan bagus, ya. Nilai kalian tidak akan bagus. Ulangan yang harusnya 5 kali sesuai dengan pokok babnya, kalian hanya 2 kali ulangan, 3 kali ulangan. Ya bagaimana nanti bisa memberikan nilai secara totalnya untuk dimasukkan rapot? Habis nilai kalian, ya, hancur nilai kalian, itu pasti. Ya, apalagi nilai tugas yang bisa membantu di nilai harian-harian atau ulangan. Ya, oke, saya tidak mau ini terjadi untuk anak-anak fisika ataupun yang Pak Agus ajar nantinya di kelas 12 khusus untuk fisika dan PKWU. Oke. 4. Selama materi pembelajaran berlangsung, siswa tidak boleh meninggalkan tempat belajar. Nah, enak-enaknya Pak Agus menyampaikan, ya meskipun Pak Agus tidak tahu ya. Kalau misalkan Zoom, WB, Google Meet mungkin tahu ya, bisa terespon saat itu. Tapi kalau misalnya itu materinya tidak seperti itu, ya pastinya Pak Agus tidak tahu. Tapi ingat, bukan berarti diri Pak Agus yang tidak tahu, tapi Pak Agus yakin bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan yang di atas sana akan mengetahui semuanya. Ya, itu kejujuran yang harus kalian pahami. Jadi selama materi berlangsung tidak diperkenankan
Anda meninggalkan tempat belajar, ya. Harus mengikuti sampai dengan selesai pembelajaran, ya. Itu harapan Pak Agus. Yang kelima, saat pembelajaran siswa memakai seragam sekolah. Sama, kalau selama ini mungkin, waduh, selalu tanya sum, sehingga kelihatan baju seragam itu tidak. Tapi saya tidak berkehendak seperti itu selama pelajaran berlangsung, entah itu Zoom, entah itu Google Meet, entah itu hanya Google Form ataupun Google Classroom yang tidak langsung bertatap muka. Pak Agus berharap kalian tetap memakai seragam sekolah, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 1:30 sampai akhir doa penutup. Itu anak-anakku yang kasih ya. Oke, dan yang terakhir, siswa dengan tertib saat belajar daring, ya. Dengan tertib yang Pak Agus maksudkan, mulai jamnya, mulai seragamnya, pada saat tatap muka, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Saya yakin 6 hal ini kalau kita lakukan bersama, maka pastinya akan mendapatkan hal yang terbaik. Itu saja dari Pak Agus, anak-anakku yang terkasih ya. Sebagai akhir dari awal pembelajaran ini, saya yakin ini semua kita semangati untuk kita tetap belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan motivasi tinggi, sehingga masa pandemi ini bisa kita lalui semuanya dengan baik, kita lalui dengan semangat belajar yang tinggi, sehingga masa pandemi ini tidak akan menjadi kendala dan tidak akan menjadi sesuatu yang membuat kita semakin kurang, tapi ini menjadikan semangat yang luar biasa. Itu yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga Anda semua bisa belajar fisika maupun pelajaran PKWU dengan baik, dengan rasa senang dan gembira, happy. Itu yang bisa Pak Agus sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Proses hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Semoga kita tetap sehat, kuat, dan menjalani ini dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Dadah, oke. Thank you semuanya.